Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Semoga di rumah dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, bertemu lagi di hari Senin dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Bunda Elsa. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, yuk sama-sama kita nyanyi yal-yal dulu. Bisa ya? 1, 2, 3. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, say okay, okay. If you're happy and you know it, say okay, okay. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, say okay, okay. If you're happy and you know it, say lima ah. If you're happy and you know it, say lima be. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, say apa yo? 5A sudah, 5B sudah. Sekarang apa? It say okay. Yeay, alhamdulillah tadi kita sudah ice breaking dulu, kita sudah nyanyi bersama, kita sudah menyanyikan yel-yel bersama untuk kelas 5A dan kelas B. Sekarang kita lanjut untuk belajar ya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya. Kemarin kita sudah memahami tentang materi ide pokok. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mencari ide pokok dan mencari informasi penting yang ada di dalam sebuah teks cerita atau teks paragraf. Nah, bagaimana sih cara menemukan informasi penting dalam sebuah teks? Yuk, simak berikut ini ya. Mencari informasi penting dari teks. Sebelumnya, apa sih itu informasi? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa kejadian tertentu. Nah, manfaat informasi yaitu untuk mengetahui atau memahami suatu hal. Untuk memahami informasi, bagaimana sih cara memperoleh informasi dari sebuah teks? Yang pertama, kalian harus membaca judul teks. Yang kedua, kalian membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Yang ketiga, kalian membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Dalam mencari informasi, biasanya ada 7 kata tanya atau disingkat dengan adik simbah. Apa sih itu adik simbah? Adik simbah yaitu apa? Menanyakan sesuatu seperti keadaan atau perbuatan. Contohnya, apa kegiatan yang dilakukan? Nah, selanjutnya di mana? Di mana untuk menanyakan tempat atau lokasi kejadian. Contohnya, di mana kegiatan hemat air dapat dilakukan. Lalu, kapan? Kapan yaitu untuk menanyakan waktu terjadinya kejadian. Contohnya, kapan kita harus menghemat air? Lalu, kata tanya berikutnya, siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan pelaku sesuatu kejadian. Contohnya, siapa yang harus menghemat air? Lalu, mengapa? Mengapa yaitu untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa. Contohnya, mengapa menghemat air itu penting? Seperti itu ya teman-teman. Dilanjutkan bagaimana? Bagaimana untuk menanyakan cara, keadaan, atau proses peristiwa yang dapat terjadi. Contohnya, bagaimana cara menghemat air. Dan yang terakhir adalah berapa. Berapa yaitu untuk menanyakan banyak atau jumlahnya benda. Contohnya, berapa biaya penggunaan air di rumah Bapak?
Baik teman-teman, berikut adalah cara menyajikan informasi penting dari teks dengan peta pikiran. Nah, peta pikiran itu apa sih? Peta pikiran adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menyajikan informasi yang diperoleh dari teks. Nah, di sini misalkan ada judulnya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Biar lebih jelas, yuk kita lihat contoh berikut ini. Teman-teman, sekarang kita baca yuk teks berikut ini. Judulnya, Kesehatan Lingkungan di Kampung Bajo. Salah satu masalah pemerintah kita adalah rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Contohnya di Kampung Bajo, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Air tidak tersedia dengan layak. Kondisi rumah masih jauh dari standar kesehatan. Sanitasi tidak mendukung. Semua itu menjadi indikasi rendahnya tingkat kesehatan lingkungan atau masyarakat Kampung Bajo. Kampung Bajo merupakan salah satu objek kunjungan wisatawan. Jalan-jalan kayu yang kini terbentang membelah tengah desa adalah salah satu hasil dari banyaknya kunjungan turis. Ini berarti kampung tersebut memiliki daya tarik tersendiri. Namun, kita akan merasa sedih jika kita masuk ke sisi-sisi terdalam di kampung ini, terutama jika kita keluar dari garis jalan kayu, menyusup ke celah-celah antar gubuk di sana, atau kita ikut mengendarai sampan mengelilingi sisi luar kampung. Kita akan melihat pemandangan yang tentu saja mengharukan. Bagaimana tidak? Kita mesti menyaksikan jamban-jamban pembuangan yang hasil buangannya jatuh begitu saja ke laut. Sekarang kita akan mencari informasi penting pada teks berikut ini. Berikut informasi pentingnya. Apa yang terjadi? Di mana tempat terjadinya masalah kesehatan itu? Kapan kita harus menjaga kesehatan? Nah, di sini ada juga jawabannya ya teman-teman. Selanjutnya, kalimat tanyanya, siapa? Siapa yang harus bertanggung jawab? Mengapa kita harus meningkatkan menjaga kesehatan? Bagaimana cara untuk menjaga kesehatan? Seperti itu ya teman-teman. Cukup sekian ya materi dari Bunda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.